Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Wiwit Anggreni dalam mata kuliah elusidasi struktur. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fotokopi difraksi sinar X, yaitu SID. Difraksi cahaya terjadi ketika seberkas cahaya melewati sebuah celah yang lebar seorde dengan panjang gelombang cahaya. Yang terjadi adalah penyebaran atau hamburan dan penguatan amplitudo gelombang, seperti gambar berikut. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi, yaitu 200 ekivalen sampai 1 M-ekivalen, dengan panjang gelombang 5-10 nanometer dan berfrekuensi 1017 sampai 1020 Hz. Difraksi adalah suatu metode eksperimen hamburan elastis di mana proses transfer energi dapat diabaikan dalam proses hamburan tersebut. Maka, spektroskopi SID ini merupakan salah satu metode karakteristik material yang paling tua dan paling sering digunakan hingga sampai saat ini, di mana untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur isi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Pola hamburan sinar X juga dapat memberikan informasi tentang konfigurasi rantai dalam kristalin, perkiraan ukuran kristalin, dan perbandingan daerah kristalin dengan daerah amorf dalam sampel polimer. Difraksi sinar X ini, tekniknya itu tergantung dengan berkas cahaya sinar X dengan skala lebih kurang 1 angstrom, secara kualitatif serupa dengan pola warna-warni yang dihasilkan oleh gelembung salju. Di mana sinar datang dengan panjang gelombang mengenai rangkaian atom membentuk pola teratur pada bidang dengan jarak antar bidang sehingga menghasilkan sinar pantul dan intensitas yang diukur sebagai fungsi sudut pandang terhadap sudut datang. Ini merupakan skema alat SID di mana itu ada sumber elektron, tegangan tinggi, dan logam target. Prinsip dari difraksi sinar X yaitu menurut hukum Bird, jarak antar bidang atom dapat dihitung dengan data difraksi yang dihasilkan pada dasar sudut tertentu dengan data yang boleh yaitu sudut hamburan dan intensitas. Kegunaan dari SID itu mengukur rata jarak antar lapisan atom, menentukan struktur kristal dari material tidak ketahui, menentukan derajat kekristalan, karakteristik material kristal, dan analisa kuantitatif dari mineral. Di mana SID ini dapat memberikan informasi tentang struktur polimer, termasuk tentang keadaan amorf dan kristalin polimer. Polimer dapat mengandung daerah kristalin yang secara acak bercampur dengan daerah amorf. Dan rajab itu merupakan polimer kristal, yang melebar itu merupakan polimer amorf. Sehingga analisa SID ini metode yang bersifat tidak merusak, yang berarti bahwa contoh itu tidak dipengaruhi oleh analisis dan masih dapat digunakan untuk analisis lain. Tetapi metode ini tidak dapat digunakan untuk bahan yang bersifat amorf atau non-kristalin. Ketika radiasi elektromagnetik melewati suatu materi, terjadi interaksi dengan elektron dalam atom dan sebagian dihamburkan ke segala arah. Dalam beberapa arah, gelombang yang berada dalam satu fasa itu disebut dengan interferensi konstruktif, sedangkan sebagian satu fasa yang saling mendiamkan itu disebut dengan interferensi destruktif. Apakah SID sama radiografi sinar itu sama? Tidak, di mana radiografi sinar X itu menggunakan sinar X yang lebih tinggi sehingga dapat menghasilkan selongset, sedangkan SID itu untuk analisa struktur senyawa. Pada sinar X itu dengan berkas elektron yang berenergi tinggi untuk SID-nya. Dalam eksperimen sinar X yang digunakan yaitu monokromatis, sehingga pada intensitas yang tinggi itu menunjukkan keteraturan kristal yang baik dan tersusun rapi.
Ada 3 informasi yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi fase-fase suatu bahan. Pertama, posisi sudut difraksi maksimal. Yang kedua, intensitas puncak. Yang ketiga, distribusi intensitas. Ini merupakan persamaan hukum Bragg, di mana syarat terjadi difraksi, nilai G atau jarak dan panjang gelombang harus setara. Makin kecil jarak, makin besar sudut difraksi yang diperoleh. Interferensi konstruksi tergantung pada jarak antara bidang, yaitu D, besar sudut difraksi, yaitu P, dan berlangsungnya hanya apabila memenuhi hukum Bragg, yaitu N kali lambda sama dengan 2D kali sin theta. Kedua orang ini merupakan orang yang mengembangkan SLD dan mendapatkan penghargaan Nobel Prize tahun 1915, yaitu sebelah kiri itu Bapak Bragg dan anaknya itu Lawrence Bragg. Penentuan derajat kristalin dapat ditentukan dengan persamaan, yaitu SG dalam persen sama dengan luas daerah kristalin dibagi luas daerah kristalin amol kali 100%. Ini merupakan contoh difraksi sinar X, itu serbuk TiO2. Dan ini merupakan seperangkat fotokopi SID, yaitu terdiri dari unit alat SID dan unit komputer sebagai tempat data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.